dirawat di rumah sakit. Jadi seharusnya kapten yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, tetapi kapten mempercayakan kepada saya. Bapak Ibu, saya menyampaikan firman Tuhan bukan berarti saya lebih hebat dari kita semua di sini, tapi saya juga sebagai anak Tuhan yang terus belajar tentang firman. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Iman itu hidup, jadi bisa layu dan bisa mati. Iman itu hidup, jadi harus diberi makan supaya tetap hidup. Seperti tubuh jasmani kita perlu makan supaya tetap hidup dan aktif, kita perlu baca firman Tuhan supaya iman kita tetap hidup dan aktif. Ya, saya akan membacakan sebuah cerita dari 2 Tawarik 20. Mungkin bagian LCD bisa tampilkan 2 Tawarik 20. Saya akan membaca dan kita akan mendapati perbuatan Tuhan yang besar yang terjadi di pembacaan kita ini. 2 Tawarik 20. Ya, sudah ada ya? Oke. Saya akan membacakannya. Judul ceritanya adalah Akhir Pemerintahan Yosafat. Kita akan menyimak bersama-sama sehingga kalau kita yang belum tahu cerita ini, kita akan dikuatkan oleh apa yang kita terima dari firman Tuhan di 2 Tawarik 20 ini. Ya, ayat 1 kita mulai. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar. Next. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami,
Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Nanti masih lanjut ya dari sini. Ya, kisah ini diceritakan Raja Yosafat dan orang Yehuda dilanda ketakutan. 3 musuh bersatu, Bani Moab, Bani Amon, dan penduduk pegunungan Seir, itu bersepakat untuk menyerang mereka. 3 lawan 1, pasti takut. Tetapi respon Raja Yosafat ada di ayat 3 tadi. Ada yang ingat? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, kita lanjut. Ayat yang 14 sampai ke 19. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ya, nanti kita lanjut lagi ya dari sini. Melalui nabinya, Tuhan berbicara kepada Raja Yosafat dan bangsa Yehuda. Jangan takut, tetapi percaya. Tuhan akan beri kemenangan. Ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Iman Raja Yosafat dan bangsa Yehuda pun bangkit. Mereka percaya dan mengandalkan Tuhan. Sekalipun faktanya 3 bangsa Moab, bangsa Amon, dan penduduk pegunungan Seir mau menyerang Yehuda. Mungkin secara manusia kalah deh 3 lawan 1. Tapi mendengarkan suara Nabi, iman mereka aktif, iman mereka bangkit. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kalau orang yang gak mengerti bahwa ada kuasa di balik puji-pujian, maka mereka tidak mungkin mau melakukan ini. Orang kita lagi galau,
Ini mau diserang. Apa-apaan? Disuruh nyanyi dan bersorak. Tetapi ayat 22 dan 24 kita baca. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan nyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar yang banyak itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Jadi ketika mereka mulai bersorak menyanyikan pujian, mungkin kayak tadi pujian kita, ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Saya bayangkan ini mau perang, mereka takut, mereka galau, mereka cemas, tapi mereka nyanyikan pujian itu. Ya Yesus batu karang perlindungan. Makanya di ayat yang ke 23 tadi, 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan nyanyikan pujian, Tuhan buat penghadangan. Malah Bani Moab, Bani Amon, mereka bersatu perangi penduduk Seir. Penduduk Seir sudah hancur binasa. Lalu Tuhan buat Bani Amon dan Bani Moab bunuh, membunuh, dan mereka juga binasa. Waktu bangsa Yehuda sampai, mereka lihat semuanya sudah gugur. Ya, ini bukan perkara biasa. Ini cara Tuhan membela anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan mencari Tuhan. Ayat 25 sampai 28. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat berjalan di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Raja Yosafat dan bangsa Yehuda dibuat Tuhan menang. Ayat 29 hingga 30. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Tidak hanya menang, tetapi kejadian ini viral di kerajaan-kerajaan sekitar. Sehingga kerajaan-kerajaan yang dengar cerita yang viral ini, wow, mereka jadi takut. Mereka, wow, bangsa Israel Tuhannya dahsyat, bangsa Israel Tuhannya hebat. Dan mereka menjadi takut. Dan amanlah pemerintahan Yosafat. Yang kita belajar dari firman Tuhan ini, pasti kita pernah takut. Takut dengan masa depan. Takut apakah kebutuhan hidup saya 1 bulan ini cukup. Takut
Mampukah saya melakukan pelayanan ini? Dan takut yang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini 2 Tawarik 20 ayat 1-30 jadi rema buat saya pribadi dan kita semua. Menguatkan iman kita, mengaktifkan kita. Waktu kita tidak fokus kepada ketakutan, tetapi mengambil keputusan mencari Tuhan, maka percayalah Tuhan pasti bertindak dengan caranya yang ajaib untuk kita. Raja Yosafat dengan ketakutan yang hebat seperti itu saja, Tuhan campur tangan dan tolong. Maka kita semua juga pasti ditolong Tuhan. Saat kita lemah, saat kita takut, ingatlah Tuhan pengharapan kita dan Tuhan akan menguatkan kita. Ya, firman Tuhan yang sudah selesai, kita akan menyanyikan pujian yang tadi terakhir. Kau angkatku. Kita akan menyanyikan pujian ini. Kita percaya ada kuasa di balik puji-pujian. Kita percaya kita nggak akan takut lagi waktu kita sepakat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
ini kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dari 2 Tawarik 20. Berkati firman-Mu jadi remah dalam hidup kami. Saat kami takut, kami ingat pertolongan Tuhan kepada Raja Yosafat dan bangsa Yehuda. Ketika kami tidak mampu, tetapi waktu kami mengambil keputusan mencari Tuhan untuk minta pertolongan, firman Tuhan menceritakan Tuhan menyelesaikannya untuk anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih karena kami punya Allah yang membukakan jalan. Kami punya Allah yang membuat mujizat. Kami punya Allah yang menepati janji. Terima kasih karena di dalam Tuhan kehidupan kami memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan penuh sukacita karena kami tahu firman-Mu ini mengaktifkan iman kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta koros yang akan saya kembali bacakan. Nanti setelah warta koros, Ibu Saidar akan menyampaikan laporan keuangan. Terima kasih untuk semua tim yang sudah melayani hari ini hingga rangkaian ibadah sudah berjalan dengan baik. Dan kita akan mendengarkan program atau rencana pelayanan untuk Koros Bekasi seminggu yang akan berjalan. Ya, untuk minggu ini tanggal 11 Juni hari Sabtu ada prajurit muda di Koros jam 4 sore yang memimpin dan firman Tuhan Kapten Nyonya Tinapolitan. Kemudian sorenya jam 5 sore ada ibadah PKP dan PKW, WL-nya Ibu Kadek. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Sekretaris PKP Bapak Ferry Nisam di Koros jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu hari Minggu jam 12 Juni. WL dan firman oleh GSM Gini. Keterangan melalui Facebook jam 7:30 pagi. Ibadah kesucian Minggu 12 Juni, pemimpinnya adalah Bapak Mudahan, singernya Bapak Lukas, Bapak Julius, pemain musik tim 1 Pak Hermin, Pak Penjep, Pak Saudara Ganda. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Opsil Koros. Operator video Bapak Egi, LCD Saudara Almon, kolektor akan dilayani oleh Bapak Nimrod. Selanjutnya, laporan keuangan mingguan Minggu 28 dan 29 Mei. PKP hadir 4 orang, PKW hadir 5